semua, perkenalkan nama saya Jenny Amelia. Saya berasal dari kelas 2B dengan NPM 243110812. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang Rumah Singgah Tuan Hadi. Stay tune. Profil dan sejarah Rumah Singgah Tuan Hadi. Keberadaan Rumah Singgah Sultan Siak atau Rumah Mertua Tuan Hadi, Haji Nur bin Putih di Jalan Pedalangan ini tidak terlepas dari sejarah Kerajaan Siak, terutama pada masa Sultan Syarif Qasim II. Berdasarkan keterangan dari berbagai sumber, rumah singgah ini merupakan rumah singgah bagi Sultan Siak apabila beliau berkunjung ke Senapelan atau ke Pekanbaru. Bangunan rumah Tuan Hadi di Jalan Pedalangan Senapelan ini dibangun pada tahun 1896. Direnovasi pertama kali tanggal 23 bulan Juli 1928 sampai tahun 2002. Masih dalam kondisi sebagaimana renovasi 1928, pengganti tangga dan tiang awalnya kayu diganti menggunakan batu atau semen. Rumah singgah ini dibangun oleh Nurdin Putih asal Pangkalan Koto, Kabupaten 50 Koto. Rumah ini sudah direhab untuk kepentingan pemanfaatannya secara maksimal oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau. Rumah Tuan Hadi ini biasa juga disebut dengan Rumah Singgah Sultan Siak, karena jika Sultan Siak turun dari kapal Gato di pelabuhan, maka beliau akan singgah sejenak di rumah Tuan Hadi ini. Rumah ini menghadap ke jalan perdagangan, sementara di belakangnya mengalir Sungai Siak. Saat ini, rumah singgah berada di area bawah jembatan Siak 3 dan berdekatan dengan terminal lama. Rumah ini berbentuk rumah Melayu. Di tangga rumah tertulis 23 Juli 1928 yang menunjukkan masa pembangunan rumah dibangun. Jadi, pembangunannya hampir bersamaan dengan masa pembangunan Masjid Raya Pekanbaru tahun 1928. Rumah singgah ini juga memberikan gambaran bagaimana kondisi awal Pekanbaru pada awal abad ke-20, di mana pembangunannya dimulai dari tepi Sungai Siak. Mulai dari penyebaran bangunan, bentuk bangunan, dan penyebaran penduduk yang sudah mulai merata di sepanjang tepi Sungai Siak. Disebut rumah singgah karena tatkala Sultan Syarif Qasim II ke Pekanbaru dan turun dari kapal di pelabuhan, maka Sultan Siak ini akan beristirahat sejenak di rumah singgah Tuan Hadi ini. Di dalam rumah terpajang 10 buah foto-foto lama berukuran besar tentang jembatan ponton dan 8 buah mainan dasi. Foto-foto yang menggambarkan Pekanbaru tahun 1960 merupakan dokumentasi dan koleksi PT Saltok atau Kaltok dan dipasang belakangan di rumah ini. Ada juga foto Sultan Syarif Qasim II. Rumah singgah Tuan Hadi menjadi cagar budaya karena sejarahnya yang sering menjadi tempat persinggahan raja dari Kesultanan Siak. Kesultanan Siak merupakan suatu kerajaan yang pernah berjaya di kawasan Pekanbaru. Adapun Tuan Hadi bukanlah nama seseorang, melainkan gelar untuk seorang hakim yang bertugas mengadili perkara tentang agama Islam. Bangunan ini berusia cukup tua karena bangunan utamanya didirikan pada tahun 1895. Bangunan ini menjadi petanda kekuatan dari kayu meranti yang kini jarang digunakan lagi karena material rumahnya adalah kayu meranti yang sangat keras dan kuat. Uniknya, bagian tangga dan kaki menopang bangunannya justru tidak dibangun bersamaan. Berdasarkan inskripsi yang terdapat pada tiangnya, tangga tersebut baru dibuat pada tahun 1928. Nampaknya, kekuatan meradi tersebut yang membuatnya tetap kokoh hingga kini meskipun tangannya baru dibuat lebih lambat. Awalnya, bangunan ini dimiliki seorang warga yang bernama Haji Nurdin Putih. Kemudian rumah itu dipindah tangankan kepada menantunya yang bernama Haji Zakaria yang saat itu bekerja sebagai Tuan Hadi bagi Kerajaan Siak Indrapura. Nah, teman-teman, tadi itu sejarahnya. Sekarang kita akan membahas tentang ciri khas rumah Tuan Hadi. Sebagai peninggalan bersejarah, rumah singgah Tuan Hadi memiliki beberapa ciri khas tertentu yang menggambarkan budaya yang berpengaruh pada masa itu, yaitu yang pertama, mengadopsi arsitektur Melayu. Seperti halnya bangunan di daerah Melayu,
Tentu wajar bila rumah ini mengandung atau mengusung tema arsitektur Melayu. Jendelanya dihiasi dengan motif lekuk dan tangganya bermotif jala-jala yang khas. Di depan pintu masuk, terdapat sebuah bak batu yang dahulu digunakan sultan sebelum naik dan masuk rumah. Begitu masuk ke dalam, pengunjung akan menemukan 4 ruangan, yaitu ruang tamu, ruang tengah, ruang belakang, dan dapur. Pengunjung juga akan menemukan alat musik kompang yang digunakan untuk menyambut tamu. Di dapur terdapat beberapa dalang yang dijadikan wadah tempat makan untuk acara perjamuan. Menariknya lagi, meski terkesan sederhana, ternyata rumah ini memiliki 2 lantai dan 4 kamar. Semua ruangan terdiri dari furnitur klasik khas Melayu dari masanya. Kedua, bentuk atap yang berbentuk limas. Keunikan lain dari rumah ini yaitu atapnya yang berbentuk limas. Kelima sisi atap dibuat miring sehingga mampu mengalirkan air hujan dengan baik. Selain itu, atap limas juga tahan terhadap cuaca yang ekstrim. Karena atap ini merupakan perpaduan antara trapesium dan segitiga, sehingga nantinya akan menjadi lebih kokoh dan awet bertahun-tahun. Bukan itu saja, atap limas menambah kesan estetika dari bentuk rumah tersebut. Makanya bangunan terlihat lebih anggun dan elegan. Hanya saja, jenis atap ini cukup sulit dibangun karena strukturnya yang rumit dan kompleks. Ketiga, struktur rumah panggung. Sebagian besar wilayah Pekanbaru dihuni oleh masyarakat Melayu. Pada masa lampau, merancang rumah menjadi bentuk panggung berguna untuk menghindari serangan binatang buas dan bencana banjir. Hal ini pula yang diterapkan pada rumah singgah Tuan Hadi. Dengan struktur panggung yang tinggi, bangunan ini juga dilengkapi dengan tiang-tiang besar yang khas arsitektur tradisional Melayu. Keseluruhan bangunannya menggunakan bahan kayu, sedangkan bagian tangga dari batu bata yang dilapisi plester. Sekarang rumah singgah Tuan Hadi sudah dilengkapi dengan taman bermain, sehingga pada hari libur akan ada banyak event dan acara yang dilaksanakan di daerah ini. Nah, teman-teman, tadi itu sedikit penjelasan saya tentang rumah singgah Tuan Hadi. Ini saya akan menunjukkan beberapa video tentang perjalanan saya ke rumah singgah Tuan Hadi.